Dan tidak sedikit orang itu kena penyakit maghrur, tertipu oleh dirinya. Kenapa? Karena tertutupnya aib-aibnya. Jadi orang itu kalau nggak tahu kekurangan dirinya, dia akan melihat dirinya besar. Kita ini kalau nggak tahu di mana letak kelemahan kita, kita akan merasa diri kita ini besar. Aku lo pinter, aku lo ini. Karena apa? Tertutup. Makanya kita butuh orang yang nasihatin kita, membuka kelemahan kita. Dan itu nggak gampang, hadirin. Anda kalau punya teman suka membuka aib Anda, maksudnya mengingatkan Anda, kau ini kita delok-delok medit, menit teko maneh, kau ini kita delok-delok ya kurang akhlak, kau ini tak delok-delok sombong. Kalau Anda punya teman seperti itu, jangan dilepas. Emang ketoke gak enak, iku jamu, tapi kon sehat. Tapi sebaliknya sana iku mau membuat Anda lupa diri. Hati-hati hadirin. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan orang itu kalau mau tahu kekurangan dirinya, penyakit yang ada pada dirinya, maka dia harus memilih 4. Sampean harus punya 4 ini. Kalau enggak bisa. Yang pertama, punya guru. Guru ini tahu kelemahan Anda dan Anda akan dibuka. Kamu sombong, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Biasanya murid kalau sudah kena guru manut-manut, nggih, nggih Beb, nggih Yai, wis ngono tok. Diangkat. Enak ini. Cuman sayangnya kadang orang-orang itu nggak mau punya guru atau sulit mencari guru seperti itu, yang bisa mengungkap aib dan kekurangan. Aib itu artinya kekurangan. Jadi aib sama dengan kekurangan. Kita semua ini kan punya aib, punya kekurangan. Cuman kadang kita nggak tahu, apalagi ada yang diantara kita ini Masya Allah, aib kita nggak tahu, aib orang semua sak batu tahu. Oh iki aib ini, oh iki aib ini, kon aib apa? Mboy apa? Kesian orang yang seperti ini. Cari guru. Sowan ke guru, tanya, deket, punya guru yang membimbing dia. Ini kadang-kadang kitanya yang nggak mau punya guru kok diatur, atau nggak punya guru, atau nggak dapat orang seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, ini yang harus kita cari. Wis iki guru rada repot. Ya. Yang kedua, sodik soduk, ghairu mudahin. Teman yang benar-benar teman yang dia itu nggak basa-basi. Kalau melihat sampean salah dibilang salah, nek bener dibenerno. Cari teman kayak gini repot hadirin. Yang banyak teman itu kita itu kalau salah didiamkan. Wis daripada aku kok ruwet mbek wong iku wis jarno ae. Ini banyak yang seperti itu. Dan kitanya juga begitu. Kalau ada teman mengingatkan kita kekurangan kita, ngamuk. Konco opo iki? Sampean kalau punya teman suka mengkritik sampean, cekelono sampai mati. Karena dengan teman seperti itu Anda bisa tahu kekurangan diri Anda. Tapi lagi-lagi masalah ego dan nafsu. Sampean gak bakal seneng konco sing kayak ngono. Sampean seneng konco sing bendino ngelem sampean. Kon iki Masya Allah, meloman ngene terus, iki sing disenengi. Iki loh konco. Itu orang seperti itu ego, nafsu. Padahal hakikatnya ini bukan teman. Ini bukan teman. Saya mau tanya, apa Anda marah atau Anda bahagia kepada seseorang yang mengingatkan Anda ketika Anda mau disengat oleh ular? Ada ular mau nyengat. Kemudian, mas, ulo. Kemudian sampean berdiri, lari. Anda akan marah apa terima kasih? Wah, saya akan terima kasih. Podo. Kau niki mang sombong tak delok-delok. Seperti ketika ular mau menggigit, diingatkan. Anda seperti itu, Anda terima kasih. Hanya saja teman itu harus pandai menyampaikan, bukan depan orang, tapi ketika berduaan. Harus. Kalau kita nggak punya teman seperti ini, kita ngerasa diri kita nabi, nggak punya salah.
Apalagi kalau sudah tinggi kedudukan dan jabatan, ini penyakit. Orang kaya, orang punya kedudukan, punya umat, punya jabatan, wah, orang takut mengingatkan dia. Akhirnya kenalah penyakit maghrur. Melihat dirinya lebih sempurna, nggak ada kekurangan. Yang ketiga, kalau punya teman kayak gini masih nggak ada. Yang ketiga, Anda belajar dari orang lain. Anda lihat ada orang gak sembahyang, kemudian wong iki opo sih kok gak sembahyang. Ini cermin. Makanya kon nek gak sembahyang ya koyo ngono iku eleke. Anda melihat ada orang antri nggak mau antri, Anda kan mesti iki wong gak gelem antri, kurang ajar. Jangan ngamuk, tapi belajar. Berarti kalau saya nggak antri, orang juga akan marah sebagaimana saya marah saat ini. Al mu'min mir'atul mu'min. Nabi Musa ketika ditanya, siapa yang mengajarkan kepadamu budi pekerti dan adab yang sempurna? Jawabannya, allamanil adab min qillatil adab. Yang aku belajar akhlak dari melihat orang yang nggak punya akhlak. Ono wong mesu-mesu, risih. Kon sampai omah, bojomu mbok pisui, ya risih pisan aku. Anda harus belajar dari orang yang salah. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, dan ini yang paling titis tapi paling sulit. Apa itu? Kenali dirimu dari musuhmu. Karena musuh itu biasanya kalau sudah nggak seneng, dia akan buka kekuranganmu dengan jujur. Kon lek gak percaya tonggomu paranono idonono. Tapi ngamuk kan, kurang ajar. Setelah ngamuk, mulai nafsunya dia keluar dan berkata, kok nik mulai biyen tak delok-delok, kok niki memang medit. Nah itu betul medit itu, betul itu. Dulu dia nggak mau mengatakan, nggak mau masalah sama sampean. Sekarang ketika dia marah, dia buka semua kekurangan Anda. Makanya kalau sampean dipisui wong, tetangga yang tahu atau istri atau siapa, dengarkan. Kamu itu memang ini itu runono. Tapi ada lagi-lagi ego. Ini musuhku ini iri denganku, makanya dia fitnah saya. Ego lagi gara-garanya, nafsu lagi yang membuat kita akhirnya tetap nggak berubah. Maka itu kita ditutup aib oleh Allah, kadang-kadang membuat kita maghrur. Makanya kita harus tahu bagaimana aib diri kita agar insya Allah kita bisa membenahinya dan bisa menjadi lebih baik. Amin. Allahumma amin. Bisirril Fatihah.